Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam toleransi, salam seger waras. Teman-teman, pernah nggak sih di saat kalian sakit, terus ketika ngobrol sama si dokter atau si perawat, kita jadi makin tenang karena cara bicaranya nyaman dan bikin kita kayak seakan dihargai gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas, komunikasi terapeutik. Jadi bukan hanya obat nih yang bikin kita sembuh, tapi juga cara ngobrolnya, baik dari si pasien maupun si tenaga medis. Secara sederhana, komunikasi terapeutik berarti proses ngobrol antara kesehatan dengan pasien, di mana tujuannya bukan hanya soal tukar informasi, tetapi juga bikin pasien ini merasa aman secara emosional, secara psikologis. Pasien ini dia kayak ngerasa punya temen gitu loh. Bayangkan nih, kita lagi cemas karena kita mau ujian, lalu ada teman, sahabat, atau bahkan pasangan yang dengerin kita buat curhat. Dia kasih semangat dan ngomong, ayo kamu pasti bisa. Rasanya kita akan lebih tenang kan. Nah, pasien juga butuh temen. Nah, itulah gunanya komunikasi terapeutik ini. Bicara tentang unsur, komunikasi terapeutik punya 4 unsur penting. Komunikator berarti yang ngomong, kita sebagaimana tenaga kesehatan, dokter atau perawat gitu. Komunikan berarti pasien. Pesan itu isi yang dibicarakan. And then feedback. Ini setelah dokter dan pasien itu membahas apa sih yang akan mereka lakukan, apa sih yang akan dilakukan sama si pasien ini. Diem kah? Atau pasien mulai mulai pinter buat jaga kesehatannya gitu. Kita ibaratkan sedang main badminton. Kalau satu orang terus nyemes gitu, tapi lawannya nggak balikin, itu bukan permainan lagi ya. Komunikasi juga sama, harus ada bolak-balik antara si tenaga kesehatan juga si pasien. Nah, ada 5 teknik nih dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Jadi kita nggak cuma dengerin tapi juga ngelihatin, ngangguk-ngangguk atau nunjukin perhatian yang sorot mata nih gitu loh. Kita saling tatap-tatap. Terus pertanyaan terbuka itu bukan hanya tentang iya, tidak, tapi kayak bikin pasien dia ngerasa aku harus cerita nih, karena kalau nggak cerita nggak mungkin aku bisa sembuh. Nah, kayak gitu. Terus mengulang ucapan dari si pasien biar jelas dan bikin dia merasa didengar. Sejatinya manusia kan dia butuh tempat curhat ya, meskipun bukan hanya dari pasangan gitu. Kayak kita bangun tidur aja bercerita, apalagi saat kita sakit kan harusnya ceritanya lebih banyak dong. Klarifikasi itu kayak ngecek lagi bener nggak sih yang kita tangkap gitu, atau ada miskom di sini. Kasih penjelasan pakai bahasa yang gampang. Setelah kita tangkap, kita kasihlah bumbu-bumbu di situ. Tapi harus disesuaikan. Biasanya kan kita beda nih budayanya lah, atau kayak strata pendidikannya. Jadi nah itu kayak hambatan-hambatan gitu loh yang akan membuat komunikasi ini nggak lancar. Takut misal, atau malu, atau beda-beda yang lain gitu, beda budaya, agama dan lain sebagainya. Terus bisa juga kita bingung, nggak ngerti kondisi dirinya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi. Kadang orang dengan pendidikan yang rendah kan bingung dia kalau mau ngomong. Sebenarnya dia pengen ngomong, cuman
ngomongnya itu susah gitu loh. Jadi mainkanlah psikologinya di situ. Ada juga kadang kita ngerasa capek ya, karena mungkin banyak pasien atau banyak klien di situ nggak fokus atau kurang empati. Ini juga salah satu hambatan, seperti halnya guru yang ngajar tapi pikirannya masih di rumah, yang anaknya sakit atau suaminya nggak kerja gitu, nganggur gitu. Bising itu masuk hambatan sih ya, karena kan kayak kalau bising itu seakan nggak ada privasi gitu loh. Jadi proses komunikasinya agak berkurang. Semisal kita lagi curhat di tengah pasar malam gitu kan, kayak nggak nyaman banget kan. Nah gitu. Jadi komunikasi terapeutik itu bukan hanya soal skill ngomong, tetapi juga soal perasaan. Kalau si pasien dia ngerasa dihargai, dimengerti, atau dia ngerasa oh aku nggak sendiri kok, aku butuh temen, proses sembuhnya si pasien itu akan jauh lebih cepat gitu, daripada kamu minum obat ini nanti pasti sembuh gini ya. Enggak. Komunikasi terapeutik itu penting banget, karena ya kalau nggak ada teman cerita kita kesepian nggak sih, ya gitulah intinya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi terapeutik. Tentu saja di dalam sebuah komunikasi tidak luput dari hambatan, termasuk dalam komunikasi terapeutik. Dalam komunikasi terapeutik itu terdapat beberapa aspek yang dapat menghambat. Yang pertama adalah hambatan pasien, di mana hambatan sebuah komunikasi berasal dari pasien itu sendiri, seperti pasien merasa cemas, ketakutan, atau rasa tidak percaya, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendengarkan atau menyampaikan sebuah informasi dengan baik. Yang kedua, hambatan latar belakang budaya. Hambatan latar belakang budaya menjadi aspek yang perlu diperhatikan ketika pasien dan tenaga kesehatan berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Perbedaan sebuah nilai, bahasa, dan norma sebuah komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama dalam interpretasi bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal itu. Terus yang ketiga ada hambatan kognitif, di mana hambatan ini muncul ketika pasien mengalami gangguan pemahaman seperti akibat demensia, gangguan mental, atau keterbatasan pendidikan yang menyebabkan miskonsepsi atau ketidakpahaman terhadap informasi medis. Yang keempat, hambatan tenaga kesehatan. Hambatan dari pihak tenaga kesehatan sendiri itu dapat berupa prasangka atau kurangnya empati dari tenaga profesional kesehatan, atau bisa juga dari aspek misalkan tenaga kesehatan itu merasa lelah atau kelelahan seperti itu. Sikap yang tidak profesional juga bisa menghambat sebuah komunikasi berjalan dengan baik, seperti terlalu terburu-buru atau menyebabkan pasien merasa tidak nyaman dan akhirnya menutup diri. Lalu yang terakhir ada hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini seperti kebisingan, sebuah ruangan yang tidak privasi atau interupsi dari pihak lain bisa menjadi hambatan dalam membangun komunikasi terapeutik itu sendiri. Maka kesadaran akan hambatan ini sangat penting untuk menciptakan suasana komunikasi yang mendukung. Lalu selanjutnya ada tahapan dalam komunikasi terapeutik. Tentunya yang pertama ada prainteraksi atau sebelum terjadi interaksi. Ini dimana tenaga profesional kesehatan mempersiapkan diri secara emosional dan profesional sebelum akhirnya berinteraksi dengan pasien yang tidak diobati. Ini termasuk
memahami seperti latar belakang pasien dan refleksi diri terhadap sikap yang akan dibawa dalam komunikasi nantinya. Lalu yang kedua ada orientasi. Tahap ini menjadi kondisi sebagai tenaga profesional kesehatan dan pasien untuk saling mengenal satu sama lain. Ini penting untuk membangun rasa percaya, menjelaskan tujuan komunikasi, dan menetapkan kesepakatan mengenai waktu dan bentuk interaksinya bagaimana. Lalu yang ketiga ada fase kerja. Fase kerja ini inti dari proses komunikasi terapeutik, di mana terjadi eksplorasi masalah dari kedua belah pihak, lalu pemberian dukungan dan kerjasama dalam proses pemecahan masalah itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada terminasi. Terminasi merupakan fase terakhir dalam komunikasi terapeutik, yakni sebuah hubungan terapeutik diakhiri secara profesional dari tenaga profesional kesehatan dan juga dari si pasien. Di sini tenaga kesehatan menyimpulkan hasil interaksi dan memberikan masukan atau dorongan untuk kemandirian pasien selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terapeutik dalam kondisi tertentu. Komunikasi terapeutik merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan, terutama ketika menghadapi pasien dengan kondisi khusus. Setiap kelompok pasien memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda yang harus dipahami dan dipenuhi oleh tenaga kesehatan agar proses penyembuhan berlangsung optimal. Misalnya, anak-anak sebagai kelompok usia yang masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional memerlukan pendekatan yang sederhana dan penuh kesabaran. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka dan disampaikan dengan nada yang menenangkan. Pada lansia, aspek penting dalam komunikasi terapeutik adalah memperhatikan kecepatan berbicara dan waktu bicara. Lansia mungkin mengalami penurunan pendengaran, kemampuan memproses informasi yang melambat, atau gangguan memori. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus berbicara perlahan, jelas, dan memberi waktu untuk merespon. Pasien dengan gangguan jiwa memerlukan pendekatan yang penuh empati dan ketenangan, komunikasi yang tidak dapat memicu krisis atau memperburuk kondisi mental mereka. Pendekatan terapeutik harus berfokus pada rasa aman dan penerimaan tanpa penghakiman. Sementara itu, pasien terminal memerlukan dukungan emosional yang kuat dan kenyamanan maksimal. Komunikasi dengan pasien ini harus menunjukkan kepedulian, ketulusan, dan membantu mereka menghadapi kondisi akhir hayat dengan damai. Keterampilan komunikasi seperti mendengarkan aktif dan kepekaan terhadap emosi sangat penting diterapkan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi terapeutik tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi medis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemulihan psikologis dan emosional pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan, komunikasi ini berperan sebagai jembatan antara tenaga medis dan pasien untuk menciptakan hubungan yang saling percaya. Tanpa komunikasi yang efektif, proses pengobatan bisa terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan berkomunikasi terapeutik secara berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis dalam menghadapi pasien dari berbagai latar belakang. Profesional harus mampu membaca bahasa tubuh pasien, merespon secara empatik, serta menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai kondisi psikologis pasien. Lebih jauh, pasien pun harus dilibatkan secara aktif dalam proses komunikasi. Mereka berhak menyampaikan perasaan, keluhan, dan preferensi mereka dalam pendekatan kesehatan. Peran aktif pasien akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mempercepat proses penyembuhan. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya komunikasi terapeutik di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat luas akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan. Dengan komunikasi yang efektif, pasien akan merasa lebih dihargai dan dimanusiakan, yang pada akhirnya memperkuat keberhasilan pengobatan secara menyeluruh. Terima kasih.